Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan nama saya Domingus Katoda, kelas A angkatan 2023, program studi pendidikan ekonomi. Jangan lupa saksikan video saya. Halo. A. Pengertian pelanggaran kode etik profesi guru secara harfiah. Kode etika berarti sumber etik. Etik berasal dari perkataan etos yang berarti watak. Istilah etik, etika, mengandung makna nilai-nilai yang berdasarkan pihak manusia. Etik berasal dari bahasa filsafat, bahkan menjadi salah satu cabangnya. Etik juga dipandang dengan istilah adab, moral ataupun akhlak. Etik artinya tata susila. Etika atau hal-hal yang berhubungan dengan kesulitan dalam mengerjakan suatu pekerja. Kode etika adalah pola, aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Etis berarti sesuai dengan nilai-nilai dalam norma yang dianut oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Dalam kaitannya dengan istilah profesi, kode etik merupakan tata cara atau aturan sebagai standar kegiatan anggota suatu profesi atau dengan kata lain, kode etik merupakan aturan atau tata cara etis sebagai pedoman dalam A. Pengertian pelanggaran kode etik profesi guru secara harfiah. Kode etika berarti sumber etik. Baik, selanjutnya B. Hakikat kode etika guru. Guru adalah satu komponen dalam sistem pendidikan yang sangat mempengaruhi hasil pendidikan. Hubungan guru dan murid adalah hubungan kewibawaan. Maksudnya bukan menimbulkan rasa takut pada murid dalam orang tua murid harus patuh, akan tetapi menumbuhkan kesadaran pribadi untuk belajar. Hubungan guru dengan murid yang demikian adalah hubungan yang saling mempercaya. Guru percaya kepada murid bahwa mereka tidak akan berbuat yang tidak sesuai keinginan guru, sedangkan murid menghargai kewibawaan guru. Baik, selanjutnya ada C. Ruang lingkup serta isi kode etik guru. Adapun lingkup isi kode etik guru atau tugas guru dengan guru di Indonesia pada garis besarnya mencakup dua hal, yaitu preambul sebagai persyaratan prinsip dasar pandangan terhadap posisi, tugas, dan tanggung jawab guru, dan pertanyaan-pertanyaan rujukan teknis operasional yang termuat dalam 9 batang tubuhnya ke-9 butir itu menurut hubungan guru atau tugas guru dengan yang pertama ada pembentukan peserta didik, yang kedua kejujuran profesional, yang ketiga kejujuran dalam memperoleh dan menyimpan informasi tentang peserta didik, yang keempat pembinaan kehidupan sekolah, yang kelima seorang orang tua, murid, dan masyarakat, yang terakhir pengembangan dan peningkatan kualitas diri. Oke, baik, selanjutnya D. Tujuan kode etika. Pada dasarnya tujuan merumuskan kode etika dalam suatu profesi adalah untuk penting anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri secara umum. Tujuan mengadakan kode etika adalah sebagai berikut. Yang pertama, umum, menjunjung tinggi
martabat profesi. Dalam hal ini, kode etika dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat agar publik luar jangan sampai memandang rendah suatu profesi. Baik, yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya yang dimaksud dengan yang bermaksud dengan kesejahteraan di sini meliputi baik kesejahteraan lahir atau material maupun kesejahteraan batin, spiritual dalam mental. Yang ketiga tuh untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Tujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian dalam melaksanakan tugasnya. Oke, baik, selanjutnya ada E, fungsi kode etika. Fungsi kode etika guru terbagi menjadi dua, yaitu fungsi secara khusus dan fungsi secara umum. Fungsi kode etika secara khusus yaitu yang pertama, agar guru terhadir dalam penyimpangan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, karena sudah ada landasan yang digunakan sebagai acuan. Dua, untuk mengatur hubungan guru dengan murid dan sekerja, masyarakat dan pemerintah. Yang ketiga, sebagai pengenjangan dan pedoman tingkat laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya. Baik, ada F, Sumpah dan Janji Guru Indonesia. Sumpah dan Janji Guru Indonesia itu yang pertama, setiap guru mengucapkan Sumpah Janji Guru Indonesia sebagai wujud pemahaman, penerimaan, penghormatan, dan kesediaan untuk mematuhi nilai-nilai moral termuat di dalam Kode Etika Guru Indonesia sebagai pedoman dan sikap perilaku baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua itu umpan atau janji guru Indonesia diucapkan di hadapan pengurus organisasi profesi guru dan pejabat yang berwenang di wilayah kerja masing-masing. Baik, selanjutnya ada G, nilai-nilai dasar dan nilai-nilai operasional. Kode Etika Guru Indonesia bersumber dari yang pertama tuh ada nilai-nilai agama dan Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang ketiga, nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan, jasmania, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Guru dan organisasi profesi guru bertanggung jawab atas pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia. Dua, guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Guru Indonesia pada rekan sejawat penyelenggaraan pendidikan masyarakat. Guru dan organisasi profesi. Baik, selanjutnya ada J, sanksi Kode Etika Guru. Yang pertama itu ada pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etika Guru Indonesia merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Yang keduanya, pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagai mana dimaksud yang pada ayat harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan-peraturan perundangan-undangan. Yang ketiga, rekomendasi Dewan Kehormatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat A wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru. Baik, selanjutnya ada yang keempat, sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat E merupakan upaya
pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru. Yang kelima, siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran kode etika guru Indonesia. Yang keenam, setiap pelanggaran dapat melakukan pembelaan diri dengan atau tanpa bantuan organisasi profesi guru dan atau penasehat hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan di hadapan Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Baik, di sini ada dasar hukum kode etika profesi guru, yaitu ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk mengatur sistem pendidikan nasional, termasuk di dalamnya kode etika profesi guru. Guru sebagai pelaksanaan pendidikan bertanggung jawab untuk mewujudkan hak tersebut dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme. Baik, selanjutnya ada yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, undang-undang ini secara khusus mengatur tentang profesi guru dan dosen, termasuk kode etikanya. Pasal 38 Undang-Undang Guru dan Dosen menekankan pentingnya guru untuk memiliki kode etika profesi yang mengatur perilaku dan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan tugas undang-undang, ini juga memberikan landasan hukum bagi sanksi terhadap pelanggaran kode etika. Baik, yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan ini menetapkan standar nasional pendidikan termasuk standar kompetensi guru. Standar nasional guru tidak hanya mencakup kompetensi pedagogi dan profesional, tetapi juga kompetensi kepribadian dan sosial yang mencerminkan baik, berintegritas dan menjunjung tinggi. Go. Di sini ada kesimpulan, kode etika profesi guru merupakan hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Penerapan kode etika ini dilandasi oleh beberapa dasar hukum yang kuat. Pelanggaran kode etik profesi guru dapat berdampak serius bagi siswa sekolah dan dunia pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap guru harus memahami dan menaati kode etik profesi guru agar dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan tanggung jawab. Guru juga harus senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi siswa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai di sini. Terima kasih.